wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ketua kelas, yang saya hormati juga teman-teman kelas A2-3 dari kelompok 9, yang saya hormati juga teman sekelompok dari kelompok 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa membahas materi tentang moderasi beragama. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa zaman jahiliyah sampai dengan zaman Islamiyah. Saya sebagai pembawa acara ataupun yang membuka acara dari kelompok 4 akan membacakan makalah dari kelompok 4. Mungkin dari kelompok 9 nanti ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan. Untuk membacakan makalah saya sendiri, dan nanti teman-teman saya mungkin ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mari kita jawab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, makna moderasi beragama. Istilah moderasi biasa lazim digunakan untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah-tengah yang tidak di sisi kanan atau tidak berada di sisi kiri. Istilah moderasi merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang artinya sedang, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Dengan hubungannya dengan beragama, moderasi dipahami dengan istilah bahasa Arab sebagai wasat atau wastiyah, sedangkan palunya disebut wasit. Kata wasit sendiri memiliki beberapa makna, yaitu penengah, pelantara, dan pelerai. Dari uraian definisi yang diungkap secara terminologi tersebut, makna moderasi sebagai pemahaman sikap terpuji yang dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan, tidak kurang dan tidak berlebih dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku, sehingga menjadi seseorang tidak ekstrim dalam menyikapi segala hal. Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan Islam wastiyah atau Islam moderat, yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta damai, toleran, menjaga nilai luruh yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, menerima sikap akta karena kondisi geografis, sosial, dan budaya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, serta demikian itulah kami sudah menjadikan kalian atau umat Islam sebagai umat yang moderat, dan pilih kalian supaya jadi saksi atas perbuatan manusia, supaya serta Rasul Muhammad jadi saksi atas perbuatan kalian. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat wasatan, sebagai umat yang adil dan terpilih. Maksudnya adalah bahwa umat Islam telah memiliki kesempurnaan ajaran agama, paling baik akhlaknya dan amal yang paling utama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang telah terpilih seharusnya menjadi agen penyebar kedamaian Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin memiliki ciri-ciri moderasi beragama yang harus tertanam dalam jiwa, diantaranya 1, wastiyah atau mengambil jalan tengah.
yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Yang kedua, tawazun atau seimbang. Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang ditetapkan. Jika ditelusuri, istilah tawazun berasal dari kata mizan yang berarti timbangan. Yang ketiga, i'tidal atau lurus dan tegak. I'tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan kewajiban. 4. Tasamuh atau toleransi. Tasamuh atau toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain. Menghargai bukan berarti membetulkan, terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya. Yang kelima, tadabur ataupun berkeadaban. Berkeadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk diamalkan karena semakin tinggi adab, semakin tinggi pula seorang, maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain. Memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri, melainkan melihat dari berbagai macam perspektif. B. Nilai-nilai indikator moderasi beragama di Indonesia. Nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang majemuk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal demikian telah mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 merumuskan 4 indikator moderasi beragama di Indonesia. Keempat indikator moderasi beragam tersebut antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal. 4 indikator tersebut dituliskan melalui sebuah buku yang diterbitkannya berjudul Moderasi Beragama. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial, budaya maupun agama yang kuat dan sinergis dalam mewujudkan karakter bangsa yang moderat, terlebih nilai-nilai ajaran dalam Islam sebagai salah satu agama yang dianut sebagai sebagian besar masyarakat Indonesia, baik yang ditanamkan melalui jalur lembaga pendidikan Islam atau pesantren maupun lembaga sosial keagamaan. Pada sub pembahasan ini, pada sub pembahasan inti ini akan diuraikan dimensi nilai-nilai maqasid syariah yang dapat ditemukan dalam 4 indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Republik Indonesia, meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal. Uraian penjelasan lebih lanjut sebagai indikator komitmen kebangsaan. Sikap komitmen kebangsaan merupakan bagian dari indikator untuk memahami paradigma, pola, sikap, dan praktik keberagamaan sosial seorang atas komitmennya dengan konsensus dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak berhenti di sini, sikap komitmen kebangsaan juga dapat dijadikan sebagai nilai dan indikator dalam menjadikan individu umat beragama agar dapat memiliki pengejawantahan ajaran agama secara moderat dalam konteks norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang ada. Oleh sebab itu, tindaklah berlebihan jika sikap komitmen kebangsaan dijadikan sebagai bagian dari indikator moderasi beragama dari seorang individu dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Hal demikian dikarenakan mengimplementasikan kewajiban sebagai warga negara sejalan dengan manifestasi implementasi ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Indikator anti radikalisme yang kedua. Istilah radikalisme sebagai indikator dalam
pembahasan tentang moderasi beragama di Indonesia, yakni paham maupun sikap aksi individu yang memiliki orientasi dalam mengganti sistem sosial maupun politik di Indonesia melalui berbagai kekerasan atau nama ajaran agama. Secara umum, berbagai bentuk radikalisme atas nama agama mengharapkan perubahan signifikan secara cepat, kendati pun harus bertentangan dengan sistem sosial maupun norma di suatu tempat atau negara. Pada ranah aksinya, radikalisme juga sering diidentikan dengan aksi terorisme atas nama agama. Hal ini disebabkan kelompok radikal juga dapat melakukan berbagai bentuk dan cara agar orientasinya terrealisasi, kendati pun harus meneror atau merugikan pihak lain yang tidak sejalan. Selain itu, penting untuk dipahami juga bahwa aksi radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada semua pemeluk agama atau keyakinan apapun, yakni tidak hanya agama tertentu. Indikator toleransi dan akomodasi terhadap budaya lokal. Sikap toleransi menjadi bagian dari indikator moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pengejawantahan sikap toleransi tersebut meniscayakan paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan dalam menghargai sekaligus menerima perbedaan kehidupan sosial sebagai hukum alam. Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat beragama di Indonesia menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun kehidupan pluralitas masyarakat yang harmonis, mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar individu atau kelompok dapat bersikap toleran dalam merespon kemajemukan yang ada. Melalui sikap toleransi dalam relasi antar umat beragama juga diharapkan dapat terwujud ketersediaan sikap saling berdialog, bekerja sama di antara mereka dalam konteks kehidupan sosial. Sedangkan toleransi intragama atau seagama diharapkan dapat merespon secara bijak terhadap berbagai sekte atau aliran minoritas yang dinilai menyimpang dari arus utama atau besar dalam komunitas agama tertentu. Moderasi beragama dalam bernegara. Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menunjukkan keberadaan toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagamaan budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. 4 pilar ini mampu menavigasi antara dua ancaman utama dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu ekstremisme dalam liberalisme. Kedua hal telah dituduh menjadi penyebab kehancuran peradaban. Ekstremisme ditandai oleh sikap absolutisme, fanatisme yang tinggi, dan pandangan eksklusif yang menghakimi orang lain atau takfirisme. Hal ini seringkali menyebabkan konflik sekretarian dan bentrokan ideologis. Di sisi lain, liberalisme memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Komitmen kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam menjunjung moderasi beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen kebangsaan untuk menghargai beragamaan, agama, dan kepercayaan. Masyarakat perlu membangun sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan atau dikesampingkan. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Pendidikan kebangsaan yang inklusif, misalnya
menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk hargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Contoh konkret moderasi beragama dalam indikator komitmen kebangsaan bisa dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan dan menggugah rasa kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman. Selain itu, upaya pembangunan rumah ibadah yang representatif dan adil bagi semua agama menunjukkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk membangun tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan umatnya. Pemerintah juga berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan konflik antara umat beragama. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama juga tercermin dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas dan dikenal. Pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok ini untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai keberagaman agama dan kepercayaan menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Dan tidak kalah penting bahwa terdapat peran media massa dan teknologi informasi juga sangat penting dalam mempromosikan moderasi beragama sebagai bentuk komitmen kebangsaan. Media massa dan platform digital seharusnya digunakan untuk menyebarkan pesan toleransi dan kerukunan serta memberikan informasi yang akurat dan seimbang tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih teredukasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Yang toleransi. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antara umat beragama. Toleransi bukan hanya sekedar sikap saling menghormati, tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka dan kebencian. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang unik dan berharga, sekaligus memperkaya kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragam. Sebagai contoh moderasi beragama dalam indikator toleransi, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang berbeda. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya turut berpartisipasi dalam kebahagiaan dan kebersamaan, seperti mengunjungi rumah tetangga yang merayakan, saling mengucapkan selamat atau bahkan membantu persiapan. Hal serupa juga terjadi ketika umat agama lain merayakan hari besar mereka. Selain itu, toleransi juga tercermin dalam bagaimana masyarakat bersikap terhadap keberagaman tradisi dan cara beribadah yang ada di Indonesia. Misalnya masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah yang berbeda, seperti masjid, gereja, pura, atau vihara. Saling menghormati dan menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan suara, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah yang sedang berlangsung. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif untuk kegiatan keagamaan dan menguatkan ikatan persaudaraan antara umat beragama. Contoh lain dari toleransi dalam moderasi beragama adalah saling menghargai hak individu untuk memilih keyakinan dan cara hidup yang mereka anut. Tidak jarang kita melihat pernikahan atau agama yang diadakan dengan penuh kerukunan dan rasa saling menghormati. Baik keluarga maupun masyarakat sekitar mendukung dan menghargai keputusan kedua mempelai untuk bersatu dan pernikahan dengan tetap menjaga keyakinan dan agama masing-masing. Ini merupakan wujud nyata dari toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bukti bahwa moderasi beragama dapat terwujud dalam kehidupan nyata.
F. Anti kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama melawan radikalisme dan intoleransi yang meresahkan kehidupan bermasyarakat dalam upaya menghindari kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi yang sehat dan konstruktif, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan, serta mengatasi kesalahpahaman yang seringkali menjadi permasalahan. Dialog antara umat beragama juga menjadi sarana untuk menemukan solusi terhadap konflik yang mungkin timbul karena perbedaan agama. Salah satu contoh penerapan moderasi beragama dalam indikator anti kekerasan adalah kerjasama antara pemerintah, aparat keagamaan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengatasi potensi konflik antar umat beragama. Melalui pendekatan preventif dan persuasif, pihak-pihak terkait dapat menangani isu-isu sensitif dengan bijaksana dan mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini membantu mencegah tindakan kekerasan yang mungkin terjadi akibat ketegangan antara umat beragama. Pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam penerapan moderasi beragama yang anti kekerasan. Pendidikan yang inklusif dan mengajarkan nilai-nilai toleransi serta keberagamaan sejak dini dapat membentuk karakter individu yang cinta damai dan menghargai perbedaan. Selain itu, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama, mereka dapat belajar untuk mengatasi perbedaan dan bekerja sama dengan suasana yang harmonis. Media massa dan teknologi informasi yang juga memiliki peran penting dalam penerapan moderasi beragama yang anti kekerasan. Media massa perlu menyajikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu-isu keagamaan, serta menghadiri pemberitaan yang cenderung memprovokasi dan memicu konflik. Di sisi lain, penggunaan media sosial dan platform digital harus digunakan bijaksana dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi yang dapat memicu kekerasan. Terkait ini, pemerintah sebagai aktor utama harus mengambil langkah tegas terhadap kelompok atau individu yang agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi instrumen penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan mengedepankan moderasi beragama yang anti kekerasan, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh masyarakat untuk hidup bersama dalam keberagaman yang kita miliki. G. Akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Keberagaman budaya dan tradisi merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Moderasi beragama juga mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan, bukan justru menciptakan sekat dan perpecahan. Dengan demikian, keharmonisan dan persatuan bangsa akan terus terjaga. Penerimaan tradisi dan budaya dalam konteks moderasi beragama mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Setiap agama memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanaan praktik keagamaan yang seringkali terkait dengan tradisi dan budaya lokal. Menghargai keberagaman, ini menjadi wujud nyata dari penerapan moderasi beragama yang inklusif dan toleran. Penerapan moderasi beragama dalam penerimaan terhadap tradisi dan budaya bisa dilihat dalam praktik keagamaan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya perayaan Waisak di Borobudur yang melibatkan ritual gagan Buddha dan kebudayaan Jawa, atau perayaan Nyepi di Bali yang mencerminkan sinkretisme antara ajaran Hindu dengan adat istiadat Bali. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana keberagaman tradisi dan budaya diterima dan diakomodasi dalam konteks keagamaan.
Selain itu, penerimaan terhadap tradisi dan budaya juga mencakup kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat lintas agama. Misalnya perayaan Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat yang melibatkan umat Konghucu, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dalam suatu perayaan budaya yang meriah. Kegiatan seperti ini menciptakan suasana kebersamaan dan saling pengertian antara umat beragama, sekaligus melestarikan budaya lokal. Pendidikan dan sosialisasi mengenai keberagaman tradisi dan budaya menjadi penting dalam penerapan moderasi, beragama, dan akomodatif. Melalui pendidikan, masyarakat diajarkan untuk menghargai dan memahami perbedaan yang ada dalam praktik keagamaan dan budaya, serta mengakui hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan praktik budaya mereka. Terima kasih. Itu yang sudah saya bacakan. Mohon maaf apabila ada beberapa kata ataupun bacaan yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk meningkat yang selanjutnya, dipersilahkan kepada kelompok 9 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi udah dilakukan lebar tadi, yaitu moderasi, saling menghargai, kemudian dengan tingginya adab maka moderasinya semakin baik. Kita hidup sebagai makhluk sosial, kemudian dengan budaya-budaya tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, saya mewakili daripada kelompok 9. Saya pertama ini saya tanyakan ini adalah bagaimana Anda memahami makna dari moderasi beragama dalam konteks perkembangan sosial dan budaya saat ini. Jadi istilahnya di sini pemahaman Anda atau pemahaman daripada kelompok 4 ya tentang makna daripada moderasi beragama dalam konteks perkembangan sosial dan budaya saat ini. Kan kalau kita berbicara tentang sosial kan berarti kemasyarakatan umum, kemudian juga budaya itu kan setiap ini kan berbeda-beda. Bagaimana pemahaman Anda mengenai makna tersebut moderasi beragama dalam konteks perkembangan sosial dan budaya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jumardi atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab apa ada pertanyaan lagi? Apa mungkin langsung dijawab dari teman-teman Pak Abu Bakar dan Pak Slamet? Mungkin saya menjawab. Ya. Kalau berarti kita per orang jawab gitu ya. Gimana Pak? Berarti kita langsung jawab ya, tanpa nunggu dulu pertanyaan kedua ya. Iya, boleh seperti itu Pak. Tep. Saya ulang pertanyaannya Bapak. Bagaimana Anda memahami makna moderasi beragama dalam konteks perkembangan sosial budaya saat ini? Jadi terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman dari kelompok 9 yang mempertanyakan ke kami
Suaranya Pak Abu Bakar Tidak ada suaranya. kadang-kadang apa ya, macet-macet. Tes, jelas ya? Lumayan Pak, jaringan lumayan. Jelas ya? Jelas nggak? gangguan. Jelas. Tes. Lumayan ya Pak, udah jelas. Jadi Ya, Pak. ya, kita memahami moderasi beragama ini dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang di kita juga harus menyesuaikan ya perkembangan zaman dan budaya di masyarakat kita ini dengan pemahaman ajaran Islam itu sendiri. Artinya kadangkala perbedaan di dalam masyarakat, pemahaman kita dengan ajaran yang berkembang di masyarakat itu saya kira berbeda. Kita contoh tidak usah sampai kepada sesuatu hal tentang antara agama yang satu dengan agama yang lain. Bisa satu contoh dalam kehidupan kita ini misalnya, ya pemahaman kita terhadap Macet-macet lagi oh ya Pak. amaliyahnya. Ya, misalnya pemahaman kita, contoh kita ada orang yang menganut tahu Macet-macet oh ya Pak. Pak Abu. padahal kira jaringannya udah jelas. Lumayan ini Pak. Sudah saya kira. Gimana Pak? Tadi nggak jelas jawaban saya. Iya, belum jelas. Nggak jelas tadi Jadi, jawaban saya. macet-macet ya. Iya, hampir nggak terdengar. Saya ulang. Jadi Ya, kan putus-putus. pertanyaannya tadi kan bagaimana ya kita memahami moderasi agama ini dalam konteks perkembangan budaya dan sosial di masyarakat kita. Jadi ya dalam konteks ini ya garis besarnya adalah kita harus menyesuaikan ya pemahaman agama kita ya sesuai dengan perkembangan budaya sosial yang berlaku di masyarakat kita ya. Makanya saya contohkan tadi ya jangan kita moderasi apa ya kita saling mengerti antara satu agama ke agama yang lain aja. Moderasi dalam konteks ya bagaimana budaya di masyarakat kita gitu. Artinya amaliyah kita misalnya kita contoh aja misalnya kita dalam konteks tarawih. Misalnya pemahaman kita mondok mungkin di pondok kita diajarkan tarawih itu 8 rakaat dan plus 3 witir. Tahu-tahu kita pulang kampung itu 23. Maka kita ya dalam konteks budaya di kehidupan masyarakat kita ya kita ikuti apa yang berlaku di masyarakat kita. Ya demikian juga bagaimana ya kita saling menghargai dalam mengucap tadi apa menghargai hari raya mereka itu juga harus walaupun kadangkala kita berpemahaman tidak boleh tapi kita saling menghargai antara di masyarakat kita juga ya harus seperti itu. Jadi dia perlu di garis bawah itu adalah dalam ya kita harus menyesuaikan ya perkembangan zaman. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Ibnu sebagai moderator.
Terima kasih dari Pak Bakar yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Jumardi. Bagaimana Pak Jumardi atas jawaban dari Pak Abu Bakar? Iya, tadi dijelaskan tadi cukup bagus ya, cukup baik ya. Intinya di situ adalah penyesuaian yang saya tangkap tadi, Pak. Bagaimana kita menyesuaikan dan sosial yang ada, ke masyarakat yang ada, kemudian dari budaya ini juga kita menyesuaikan. Oke Pak, sangat jelas sekali Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk kelompok 9, untuk pertanyaan selanjutnya kepada kelompok 9 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya moderasi beragama dalam bernegara, Pak ya. Jadi moderasi beragama dalam bernegara ini sangat penting untuk menciptakan kedamaian, Pak ya. Kedamaian, stabilitas, dan harmoni antar berbagai komunitas agama yang melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama, serta penegakan hukum yang adil dan netral tanpa diskriminasi terhadap satu agama tertentu, yaitu dengan mempromosikan dialog antar agama. Pemerintah dapat membangun landasan yang kuat untuk keadilan sosial dan toleransi. Jadi intinya untuk menciptakan kedamaian, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi ada beberapa indikator, Pak ya. Jadi apa saja indikator konkret yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat moderasi beragama di Indonesia? Mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Gumilar atas pertanyaannya, yaitu apa saja indikator konkret untuk mengukur moderasi beragama di Indonesia ya Pak? Dari kelompok 4 bisa membantu menjawab dari Bapak. Pak Slamet ataupun Pak Aliansa bisa sedikit menjawab pertanyaan atau argumentasi dari Pak Gumilar yang mempertanyakan apa saja indikator konkret untuk mengukur moderasi beragama di Indonesia. Bagaimana Pak? Gimana Pak Abu? Ada pertanyaan? Mungkin dijawab dulu sama Pak Ibu nomor 2 ini, karena teman-teman belum respon. Dijawab nanti dulu ya Pak. Saya buka makalahnya dulu. Sedikit saya sampaikan Pak Ibnu. Iya silakan Coba Pak. menjawab. Di antara indikator dari moderasi beragama, yaitu keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, itu dapat dilihat dari tingginya indikator utama yang selaras dan saling bertautan, yakni komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita.
Mungkin dari saya itu, Pak. Ya, terima kasih dari Pak Aliansyah. Mungkin dari Pak Slamet. Belum, Pak. Belum. Dari Pak Abu bisa menambahkan. Ya, Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Aliansyah tadi, yang saya kira ini itu salah satu indikator ya kita bagaimana kita mengukur tingkat moderasi beragama di Indonesia ini. Ya, selain daripada itu, ya bagaimana kita juga ya dapat mengukur ya bagaimana partisipasi perempuan juga dalam moderasi agama ini dalam kegiatan keagamaan. Artinya jangan sampai juga kegiatan keagamaan itu hanya ya untuk laki-laki, ya identik dengan laki-laki. Ya, jadi kita juga harus lihat bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan. Kemudian bagaimana kita melihat peningkatan toleransi antar agama di sekitar kita. Dan juga jangan lupa bagaimana kita mengadopsi teknologi ini dalam penyebaran dan pemahaman agama. Saya kira itu tambahan dari saya, ya sebagai tambahan dari jawaban Bapak Aliansyah tadi. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih kembali untuk Pak Abu. Dari kelompok 4, jawabannya mungkin seperti itu. Bagaimana untuk Pak Milad atas jawaban dari kelompok kami? Cukup, Pak. Oh, Terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 9 yang lainnya mengenai moderasi beragama dalam bernegara. Kita batasi sisa satu pertanyaan mungkin, karena mungkin waktu juga. Waktu Google Meet kayaknya sisa 10 menit. Iya. Silakan teman-teman kelompok 9 jika ada tanggapan ya dalam materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Kalau seandainya tidak ada, bagaimana Pak Ketua Kosma? Pak tetap dilanjut atau sudah sampai di sini? Mungkin gimana Pak Abu? Sudah semuanya di makalah ya Pak? Itu kan bagian inti-intinya dari makalah tersebut mungkin sudah dibacakan semua. Atau dibacakan sedikit, Pak, Kesimpulan dari makalah ya Pak? kalau nggak ada pertanyaan. Oke deh, satu lagi deh kalau gitu, Pak. Oke, Mumpung siap. waktunya masih 4 menit. Ya, Ya, saya ingin tanya lagi. Bagaimana konsep moderasi dalam beragama mempengaruhi cara individu ataupun komunitas ataupun kelompok berinteraksi dengan tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan. Saya ulang sekali lagi, bagaimana konsep moderasi dalam beragama mempengaruhi cara individu ataupun kelompok
dalam berinteraksi dengan tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sedikit dari saya ya. Dari jawaban kelompok 4, bagaimana jadi konsep moderasi mempengaruhi individu komunitas dalam berinteraksi. Konsep moderasi dalam beragama dapat mempengaruhi cara individu atau komunitas berinteraksi dengan tradisi dan nilai-nilai keagamaan dengan membuka ruang untuk penafsiran yang lebih inklusif dan relevan dengan konteks zaman. Berarti di sini mungkin dijelaskan bahwasanya untuk konsep moderasi beragama untuk dapat mempengaruhi individu, kita dapat membuka ruang untuk penafsirannya. Jadi ketika kita dalam menghargai atau bertoleransi, di situ kita harus membuka ruang dan menafsirkan bagaimana toleransi ataupun menghargai tersebut emang benar-benar harus dihargai ataupun dihormati. Jadi kemungkinan kan dalam memahami moderasi kan bukan hanya untuk bertoleransi saja, tapi juga harus membenarkan ketika di situ ada perbedaan, emang perbedaan tersebut yang salah, seperti itu. Jadi tidak bertoleransi terhadap perbedaan yang salah, tapi kita bertoleransi dalam konteks membenarkan. Seperti itu dari jawaban saya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Aliansa. Ya, silakan Aliansa. Artinya dengan mengedepankan moderasi beragama yang anti kekerasan, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh masyarakat yang hidup bersama dalam keberagaman yang kita miliki. Keberagaman budaya dan tradisi merupakan salah satu kekayaan negara kita Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih dari Pak Ali atas tambahan jawabannya. Bagaimana Pak Pak Gumilar ya, atas jawaban dari kelompok kami. Ya, tadi udah dijelasin sama teman-teman, cukup jelas sekali bagaimana itu dia membuka ruang yang tadinya menjadikan permasalahan-permasalahan menjadi terbuka dan ada solusi gitu ya, bagaimana memunculkan moderasi yang hukum yang baik. Terima kasih sekali atas penjelasannya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Cukup. Mungkin cukup ya Pak Abu? Iya, kalau kita tanya dulu di kelompok itu mungkin kita sepakati cukup atau udah jelas makalah kita. Mengingat juga saya kira waktu Google Meet kita sisa 3 menit dari 1 jam yang disediakan. Ya, betul. Iya Pak, cukup Pak, cukup jelas. Intinya sudah dipahami mungkin Pak Ibnu tentang makalah kita. Semoga tidak ada lagi ya pemahaman di antara kita tentang makalah kita ini. Saya kira begitu Pak Ibnu, kalian saya. Ya, terima kasih banyak itu Pak, betul sekali. Mungkin bisa langsung ditutup apa bagaimana ini Pak? Tergantung moderator yang berhak. Oh, siap. Langsung ditutup aja ya. Ini juga habis. Ya, terima kasih. Gimana Pak Gumilar? Boleh dibacakan kesimpulannya sedikit saja. Oh, kesimpulannya. Nggak sempat menulis kesimpulannya jadi itu.
baca aja di makalah itu yang terakhir. Oh ya, Ya, siap. satu paragraf aja. Ya, mengingat 1 menit lagi, Pak. Iya, siap. Untuk kesimpulan dari makalah kami yaitu istilah moderasi merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa Latin yaitu moderatio yang artinya sedang, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Dengan hubungannya dengan beragama, moderasi dipahami dengan istilah bahasa Arab sebagai wasat atau wastiyah, sedangkan pelaunnya disebut wasit. Kata wasit sendiri memiliki beberapa makna yaitu penengah, pelantara, dan pelerai. Nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang majemuk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal demikian telah mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2009 merumuskan 4 indikator yaitu Kita tutup itu waktu. ya, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan